Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi dengan saya Ega Mardika Bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan, di antaranya adalah pembentukan, operasi, dan perubahan kepemilikan. Di sini dosen pengampu saya dari Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Ibu Yuanisa Aisyah Nafi dan Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Jadi, latar belakang apa sih persekutuan itu? Persekutuan adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang ingin menjalankan bisnis atau industri, di mana ada industri jasa, perdagangan, maupun manufaktur. Keunggulannya adalah di mana dari persekutuan ini adalah fleksibilitas dalam pengelolaan, kemudahan pembentukan. Namun, di mana ada keunggulan pasti ada tantangan. Tantangannya adalah bagaimana pembagian labanya, pengelolaan modalnya, dan jika ada perubahan kepemilikannya atau perubahan keanggotaannya. Mengapa pencatatan akuntansi ini sangat penting? Karena itu untuk transparansi dan keseimbangan antar sekutu. Ketika nanti ada laba rugi, mereka pun akan membaginya secara pro rata atau bagaimana proporsinya. Nah, maka ini dibuat untuk membahas pembentukan, bagaimana operasi, dan perubahan kepemilikan dalam persekutuan. Nah, ini bagaimana nanti kita akan membahas bagaimana pembentukan persekutuannya, bagaimana metode pencatatan awal sekutu, bagaimana mekanisme operasi persekutuannya, dan juga bagaimana nanti ketika ada perubahan kepemilikan dari persekutuannya itu. Pembentukan persekutuan biasanya itu dalam berbentuk firma atau persekutuan komoditor CV atau CV ya. Nah, firma ini semua sekutu itu bertanggung jawab penuh terhadap hingga pada harta pribadi. Nah, di CV ini ada dua, yaitu terhadap sekutu aktif dan sekutu pasif. Biasanya sekutu aktif ini bertanggung jawab penuh dan juga dia ikut berkontribusi dalam pengelolaan perusahaannya. Namun, jika sekutu pasif ini biasanya tanggung jawab terhadap modalnya saja, jadi dia cuma sebagai pemegang sahamnya atau investornya. Terus, perjanjian ini sebaiknya tertulis karena untuk menghindari konflik pada nanti masa mendatangnya, seperti apa pembagian laba ruginya ketika penjualan sahamnya seperti apa. Di mana persekutuan pasti ada karakteristiknya. Karakteristik utamanya itu adalah di mana ada perjanjiannya, terus persekutuan itu sebagai entitas yang terpisah, dan sekutu adalah agen persekutuannya, di mana ada kewajiban dan juga ada haknya dari kewajiban dari sekutunya itu. Terus kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan dan pengunduran diri dalam sekutu. Nah, contohnya nih, pertama-tama adalah yang paling sederhana, misalnya ada dua orang nih, Joko dan Dadang itu ingin menyetor kas sebesar 800.000 untuk mereka memberikan modal. Nah, contohnya adalah kas pada modal Joko sebesar 800.000, terus ada kas pada modal Dadang sebesar 800.000. Jika aset non kas ini harus dihitung terlebih dahulu menggunakan nilai wajar, misalnya seperti kendaraan atau peralatan, seperti itu. Nah, ini di sini ada contoh bagaimana aset-aset yang disetorkan sebagai investasi awal, misal kas, bangunan, dan tanah. Misalnya di kas ini nilai bukunya itu sebesar 75 juta karena cash ya. Nah, nilai wajarnya itu sama 75 juta. Ketika bangunan itu nilai bukunya sebesar 100 juta, tapi ketika dihitung kembali ternyata nilai wajarnya itu naik menjadi 125 juta. Begitu juga tanah, ketika nilai bukunya atau pembeliannya itu sebesar 40 juta, namun ketika kita menghitung kembali nilai wajar itu sebesar 50 juta, jadi lebih 10 juta ya. Ketika dijumlahkan, terdapat kenaikan ketika nilai bukunya 215 juta menjadi 250 juta. Nah, jurnalnya untuk mencatat transaksi ini adalah kas bangunan tanah pada modal. Di sini dipisahkan ya, kas sebesar 75 juta, bangunan itu menggunakan nilai wajar sebesar 75 juta, dan tanah itu sebesar 50 juta. Jadinya modalnya itu pada pertamanya itu adalah 250 juta. Segitu. Terus metode pada pencatatan investasi awal. Nah, ini sering terjadi jumlah modal yang disetorkan pada sekutu ya, karena kan harus ada nilai wajarnya. Penilaian ini menjadi masalah jika kepemilikan modal dibagi sama rata, tetapi jumlah yang disetor itu berbeda. Contohnya ini Joko dan Dadang sepakat nih mau 50-50, tetapi Joko malah menyetornya itu sebesar 260 juta.
sedangkan Dadang itu malah 250 juta. Nah, ini kan harusnya dibagi rata ya, 250, 210 atau seperti ini. Jadi Dadang tidak memiliki aset tidak teridentifikasi sebesar 10 juta. Misalnya dia adalah pengalaman, jaringan, atau keahlian. Nah, ini bisa dimasukkan kepada gunakan metode bonus atau metode goodwill. Nah, ketika tadi yang disetor itu lebih 260 juta, kita harus menambahkannya terlebih dahulu nih. Jadi sebesar 510 juta. Karena harus kepemilikannya itu 50-50, maka 510 juta dibagi 2 ya, jadi 255 juta per sekutu. Jadi modal Joko itu dikurangi 5 juta dan modal Dadang ditambah 5 juta. Jadi pada modal Joko itu dikurangi karena kelebihan setoran ya, itu 5 juta dan modal Dadang ditambah sebagai kompensasi aset tidak teridentifikasi sebesar 5 juta juga. Nah, menggunakan metode goodwill yang tadi saya sebutkan, jadi dia ada goodwill-nya sebesar 10 juta ya. Dalam metode goodwill ini total modal persekutuan dihitung berdasarkan modal terbesar. Misalnya tadi 260 juta dibagi 50% sebesar 520 juta. Modal awal masing-masing sekutu harus sama, yaitu 260 juta. Jadi metode goodwill ini sebesar 10 juta dicatat sebagai penambah modal di Dadang. Jadi goodwill pada modal Dadang sebesar 10 juta. Kenapa ini? Karena goodwill itu dicatat sebagai aset karena merupakan kontribusi tidak teridentifikasi dari Dadang. Jadi modal Dadang itu ditambah 10 juta agar modalnya sejajar dengan Joko. Contohnya ini adalah pada tanggal 1 Januari 2025, Budi dan Rina ini sepakat untuk membuat persekutuan dengan modal awal sebesar sebagai berikut ya. Investasi Budi itu sebesar 100 juta, di kendaraannya itu pada ketika nilai buku itu 50 juta, namun nilai wajarnya adalah ketika dihitung kembali adalah 70 juta. Jadi yang dicatat itu sebesar 70 juta. Investasi Rina itu sebesar 80 juta, peralatannya itu nilai buku itu sebesar 40 juta, tapi ketika dihitung kembali itu nilai wajarnya adalah 55 juta. Jadi jurnalnya adalah kas dan kendaraan pada modal Budi. Di sini ada sebesar 100 juta, tadi pencatatan nilai wajarnya 70 juta, jadi modal Budi sebesar 170 juta. Terus untuk jurnal investasi pada Rina, itu adalah kas peralatan pada modal Budi sebesar 135 juta. Jadi kas itu dicatat sesuai setoran tunai Budi, terus kendaraan itu dicatat sesuai nilai wajar, dan modal Budi itu mencerminkan total investasi awalnya. Begitu juga pada Rina ya. Nah, kedua, setelah pencatatan investasi awal, saldo modal dalam persekutuan itu ada ditambah ya, 170 ditambah 135 sebesar 305 juta. Jadi kesimpulannya itu antara Budi dan Rina terbentuk dengan modal sebesar 305 juta untuk digunakan dalam penggunaan bisnis. Nah, operasi persekutuan ini konsep dasarnya adalah operasi persekutuan itu mirip dengan bisnis lainnya. Biaya pribadi sekutu harus dipisahkan dari biaya operasional persekutuan. Jika sekutu menggunakan aset persekutuan untuk kepentingan pribadi, akan dibebankan pada akun modal sekutu yang bersangkutan. Prinsip akuntansinya adalah modal sekutu dapat bertambah atau berkurang akibat dari investasi tambahan, pembagian laba persekutuan, maupun penarikan pribadi atau prive ya. Nah, contoh kasusnya ini adalah Clara dan Pipit. Di sini kita bisa melihat ya, laba persekutuannya 100 juta, modal Clara 150 juta, tambahan investasi dari Clara 10 juta, terus ditarik lagi oleh Clara sebesar 20 juta, terus modal Pipit itu sebesar 100 juta, pengembalian Pipit 20 juta, dan penarikan modal Pipit sebesar 5 juta. Jadi kesimpulannya modal Clara ini meningkat sebesar 210 juta. Kita bisa lihat sebelah kanan itu bagaimana laporannya sebesar 70-30% ya ternyata. Jadinya sebesar 210 juta dan 105 juta. Jadi modal awalnya mereka itu sebesar 315 juta. Nah, jurnal pembagian laba bersihnya ketika pada 31 Desember itu dibagi sesuai rasio sebesar 70-30.
Jadi modal Clara itu 20 juta, modal Pipit 20 juta, dan laba bersihnya dibagi sebesar 100 juta dibagi 70 untuk Clara dan 30 juta untuk Pipit ya. Untuk tergantung bagaimana pembagian rasionya. Nah, ini sini ada sekutu aktif itu terlibat dalam operasional dan bisa menerima gaji, dan sekutu pasif itu hanya berinvestasi, tidak terlibat dalam operasional. Nah, ini contohnya, contoh soalnya, di mana di sini Ahmad dengan modal 150 juta, Budi dengan 120 juta, laba bersihnya itu pada tahun 2024 itu 100 juta, keuntungan pembagian labanya itu sebesar Ahmad itu 10 juta, dan Budi 8 juta. Nah, ketika ada modal, bunganya itu sebesar 5%, jadi ketika semua 10 juta itu 7,5, dan Budi itu 5% sebesar 6 juta ya. Diminta itu hitung alokasi laba bersih buat jurnalnya dan tentukan saldo modal akhir. Contohnya di sini langkah pertama adalah gaji sekutunya itu 10 juta dan 8 juta ya gajinya. Totalnya adalah 18 juta. Jadi sisa laba setelah gaji itu 82 juta nih dari 100 juta ya laba bersihnya. Terus modal awal mereka adalah 150 dan 120. Bunganya itu sebesar 7,5 dan 6 juta. Jadi dikurangi lagi nih, 100 juta dikurangin gaji, dikurangi juga bunganya dari modal awal sebesar 13,5 juta, jadi sisanya 68 juta 500 ribu. Langkah ketiga adalah melihat nih rasio modalnya seperti apa. Jadi ketika kita menghitung itu sebesar 55,56 dan 44,44%. Jadi bagian sisa labanya adalah 38 dan 30 juta. Jadi hasilnya 68 juta 500 ribu. Jadi rasio Ahmad itu kan per 150 per 270 juta. Jadi total dari modal awal ya. Jadi total laba yang diterima sekutu itu dari Ahmad itu sebesar 55 juta 556 ribu, dan Budi sebesar 44 juta 444 ribu. Itu dihitung dari gaji sekutu, bunga modal, dan sisa laba. Jadi teman-teman bisa lihat di layar. Nah, jurnalnya seperti apa? Jadi intisar laba rugi pada modal Ahmad dan modal Budi. Jadi sebesar 100 juta, modal Ahmad itu 55 juta 556 ribu, dan modal Budi sebesar 44 juta 444 ribu. Langkah kelima adalah perhitungan saldo modal akhir. Jadi modal awal Ahmad itu 150 juta dan modal Budi itu 120 juta. Dan modal akhir mereka adalah sebesar 205 juta 566 ribu, dan modal Budi akhir sebesar 164 juta 444 ribu. Jadi ditambah ya. Nah, ini pembagian laba itu dilakukan dalam 3 tahap, yaitu alokasi gaji sekutu aktif, pembagian bunga modal, sisa laba rugi berdasarkan rasio modal. Jadi Ahmad menerima sebesar 55 juta 566 ribu, dan Budi menerima sebesar 44 juta 444 ribu. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ada perubahan kepemilikan persekutuan? Nah, itu terjadi ketika ada perubahan dalam kepemilikan modal sekutu, tidak selalu mempengaruhi aset persekutuan dan memerlukan pencatatan akuntansi yang tepat. Penyebabnya kenapa sih adanya perubahan kepemilikan? Biasanya itu penjualan kepemilikan kepada pihak ketiga atau masuknya sekutu baru. Misalnya ada 2, masuknya sekutu baru jadi ada 3. Atau yang ketiga itu berhentinya sekutu. Biasanya bisa meninggal atau dia dipecat atau seperti apa, makanya berhenti sekutu. Tergantung dari nanti perjanjiannya seperti apa. Nah, jurnalnya adalah modal sekutu lama dibanding dengan modal sekutu baru. Jadi untuk mencatat transfer modal dari sekutu lama ke sekutu baru. Contohnya nih, persekutuan Maju Jaya itu modal Doni 200 juta dan modal Eka 150 juta. Nah, Eka menjual seluruh kepemilikannya kepada Fajar sebesar 180 juta. Jadi modal Eka tetap 150 juta, namun Eka mendapat keuntungan 30 juta ya. Jadi tetap dicatat sebesar 150 juta. Jadi modal Eka pada modal Fajar itu sebesar 150 juta. Jadi tidak ada perubahan dalam total modal persekutuan ya. Jadi tetap dia 50-50 seperti itu. Masuknya sekutu baru, misalnya membeli kepemilikan dari sekutu lama tidak menambah modal persekutuan.
Jadi dia menginvestasi modal baru persekutuan itu untuk menambah modal persekutuan. Nah, contohnya ini adalah Sentosa nih, Arif sebesar 120 juta dan Bima 100 juta. Jadi pada Januari 2025, Cahyo bergabung nih, menyetor sebesar 80 juta sebagai modal 30% kepemilikannya. Jadi kas pada modal Cahyo itu sebesar 80 juta untuk mencatat investasi modal Cahyo ke dalam persekutuan. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga adalah berhentinya sekutu. Sekutu keluar itu dapat karena pengunduran diri atau dipecat atau juga dari meninggal gitu kan. 3 skenario pembayaran kepada sekutu ini bisa dilihat ya bagaimana pembagiannya. Jadi modal sekutu lama pada modal sekutu lain, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah persekutuan adalah kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Terus modal awal dicatat dengan metode bonus atau goodwill. Perubahan kepemilikan bisa terjadi karena masuk atau keluar sekutu untuk penjualan kepemilikan. Pentingnya pencatatan akuntansi, memastikan laporan keuangan transparan dan akurat, membantu pengambilan keputusan bisnis yang strategis, menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Kesimpulannya adalah pencatatan yang jelas dengan metode yang tepat sangat penting dalam akuntansi persekutuan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Bye-bye.